Iya benar di sini Mas Ipang bahwa merapat ke koalisi belum tentu memang minta jabatan kursi menteri. Ya, tapi memang kursi menteri ini selalu seksi, dijadikan rebutan bahkan kecemburuan. Nama Marsikal Hadi Cahyanto ini santer. Masa yang sudah berapat ke barisan koalisi nggak dapat? Ini gimana melihatnya? Iya Mbak Caca, kalau PAN ini saya lihat kan nggak reaksioner. Iya. Jadi saya lihat agak tenang dan tidak terlalu ambisi juga untuk di depan panggung depan ya. Nah kalau kemudian setiap Rabu itu adalah yang biasanya ya, Rabu PON itu kan. Nah, PAN tentu akan bergetar juga dan sekarang ada lagi yang tambahan bergetar yaitu mantan Panglima kan, mantan Panglima bergetar juga setiap Rabu ini. Maka kita lihat aja nanti apakah kursi menteri ini penting atau tidak. Menteri ini bagi partai mungkin bisa saja penting ya Mbak Caca ya. Bisa seperti tadi untuk logistik, kemudian dianggap sebagai kepentingan untuk membompa elektoralnya partai, maka menteri ini menjadi penting bagi partai politik. Tetapi menurut saya apakah seperti itu juga? Enggak juga, ada juga jabatan-jabatan lain yang menurut saya sangat strategis, pos-pos penting. Misalnya begini, kemarin ada jaksa di partai politik itu bagaimana pengaruhnya ya. Nah sekarang ini ada menteri dari jaksa, ada 40 triliun yang sekarang mau ngambisi Asabri dan itu kan. Nah itu Presiden mendorong ini kan dianggap berprestasi gitu. Jaksa yang ingin menyelamatkan aset negara 40 triliun lewat Asabri dan Jiwasraya. Presiden strong leadership, dukung. Nah menteri-menteri kayak begini, misalnya Jaksa Agung ini prestasinya luar biasa. Kinerjanya jelas, didukung oleh Presiden. Nah menteri-menteri seperti ini yang harus dipersiapkan oleh Presiden menurut saya. Nah apakah itu ada stoknya di partai? Ya silakan. Kalau misalnya stoknya ada Panglima ini hari ini berkinerja baik, dan Presiden menggaransi itu akan membantu beliau, jangan sampai Mbak Caca, menteri menjadi beban Presiden karena tidak mampu mengimbangi ritme Presiden. Yang kedua gini Cak, kalau misalnya kemarin Presiden kan bilang silakan menteri-menteri untuk memompa elektabilitasnya. Menurut saya ini berbahaya juga, statement ini agak rumit juga. Karena apa? Menteri akan punya agenda sendiri. Menteri akan punya visi sendiri. Sementara visi menteri sama dengan visi Presiden. Kemudian menteri akan punya panggung sendiri untuk bermain sendiri. Nah akhirnya tidak fokus. Jadi menurut saya kalau ada standar ganda nggak boleh sebetulnya. Karena menteri itu loyal kepada Presiden. Walaupun menteri juga punya loyal ke partainya. Tapi DNA-nya harus lebih loyal ke partai. Kalau ditanya mengenai menteri loyal kepada Presiden, mantan Panglima dong yang paling pas. Ini loyal kepada Presiden. Pak Marsikal Hadi Cahyanto punya kans besar tidak sih untuk mendapat jabatan menteri atau setingkat menteri dibandingkan PAN mungkin? Ya tidak selamanya orang yang sudah pensiun itu mendapatkan posisi menteri. Panglima TNI kita lihat sejarahnya ada beberapa panglima, ya setelah pensiun ya pensiun kembali ke habitatnya. Termasuk juga mantan Kapolri, orang yang luar biasa hebat di Bayangkara. Setelah pensiun meskipun dia orang kepercayaan Presiden, ya tidak dimasuk juga kabinet itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh misalkan nanti Pak Hadi Cahyanto masuk ke kabinet ataupun Pak Hadi Cahyanto tidak masuk ke kabinet, itu ya biasa saja sebenarnya. Tidak ada preferensi khusus untuk seorang Hadi Cahyanto. Beliau hanya mantan Panglima. Persoalan nanti Presiden membutuhkan tenaga dan pikirannya misalkan ditempatkan kabinet, tentu tidak jauh-jauh dari portofolionya gitu kan. Karena seperti disampaikan oleh Ipang tadi bahwa penentuan di kabinet itu tingkat profesionalitasnya harus ditonjolkan. Jadi bukan berarti orang partai tidak profesional, tidak. Menteri-menteri yang dari partai itu semua profesional di bidangnya. Bisa dilihat misalkan tadi disebut di angka survei cukup tinggi, Menteri Sosial itu dari partai, dari temannya Pak Andreas, mendapatkan sambutan luar biasa dari publik. Sesuai dengan kompetensinya, termasuk juga apakah nanti kemudian Pak Hadi itu masuk di kabinet, yaitu tentu Presiden yang tahu ukuran-ukurannya gitu. Kalau Bang Andreas sendiri ini kan isu tidak mungkin muncul tanpa ada hal yang mendasarinya ya. Kalau dari nama Pak Hadi Cahyanto ini santer untuk menduduki jabatan menggantikan Pak Muldoko di KSP, kalau kita berbicara mengenai loyalitas ya pasti mantan Panglima tidak perlu diragukan lagi. Bang Andreas. Iya, kalau loyalitas itu sesuatu yang seharusnya sebagai pembantu Presiden. Nah, pertanyaannya apakah loyalitas itu prestasi? Hingga kemudian rewardnya harus sampai ke kursi kabinet dan mereshuffle kabinet. Nah, saya agak meragukan argumentasi itu gitu. Tapi ya ini kan soal apa ya, pergantian itu bisa juga pertimbangan objektif, tapi bisa juga pertimbangan subjektif. Ya, kalau memang yang pertimbangan yang tadi yang Caca
sampaikan mungkin itu lebih pada aspek subjektivitasnya gitu. Nah, tapi kalau persoalan loyalitas, menurut saya itu sesuatu yang seharusnya siapa yang menjadi pembantu presiden di kabinet, dia harus loyal pada presiden. Dan loyal itu kemudian harus ditunjukkan dengan kinerja-kinerja. Apakah loyal itu prestasi? Menurut saya ya bukan hal yang luar biasa. Oke, ya nanti sesaat lagi saya akan banyak tanya, memberikan waktu yang cukup banyak juga kepada Mas Viva Yoga. Kalau dari melihat kinerja menteri, kira-kira adakah menteri-menteri yang dilihat dari PAN sendiri punya rapot yang memang mungkin layak untuk dipertimbangkan, digantikan oleh PAN mungkin? Atau juga mungkin pertanyaan saya adalah, ini sebenarnya Presiden sudah percaya belum sih kepada PAN? Kok sampai sekarang belum kasih jabatan menteri, ini ada apa ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.